Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, kita berterima kasih pada teman-teman buruh yang di Monas yang sudah menjembatani suara kita sampai langsung ke telinga Presiden bahwa MBG bermanfaat atau tidak. Mereka bilang tidak, dengan asumsi tidak itu adalah kejujuran, tidak itu adalah suara hati yang murni, tidak itu karena melihat tata kelola dari MBG sangat buruk sekali, dan harusnya Presiden mengevaluasi program MBG dengan lebih bagus. Tidak sekedar program populis, akhirnya dicurigai macam-macam. Oh, MBG ini pasti sebagai jangkar untuk persiapan 2029. Ini kan akhirnya jadi bias. Program yang baik harus dilakukan dengan cara dan tata kelola yang baik pula. Jangan program yang niatnya baik tapi dengan tata kelola yang sangat buruk seperti yang terjadi sekarang. Akhirnya semua orang akan mengatakan, apakah MBG bermanfaat atau tidak? Pasti akan dijawab tidak, karena mereka melihat tidak ada gerakan atau langkah nyata dari pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dari Badan Gizi Nasional. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, masih tersisa dari peringatan Hari Buruh Internasional, May Day, tanggal 1 Mei 2026. Ada beberapa kegiatan festa atau sekedar perayaan peringatan Pesta Pora diadakan di Monas. Ada beberapa konfederasi yang tergabung di situ dan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi ada juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau kelompok buruh yang lain yang berdemonstrasi di gedung DPR, MPR. Ini beda frekuensi, beda kelompok. Yang di Monas itu pimpinan Serikat Pekerja ada Andi Gani Nenawea, ada Said Iqbal, ada Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat beberapa hari sebelum May Day sudah diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Nah, apa yang menarik dari peringatan Hari Buruh Internasional? Nah, apa yang tersisa dari peringatan Hari Buruh Internasional yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 yang lalu? Bukan masalah Pak Prabowo kembali membuka baju dan dilemparkan kepada massa, tapi ada yang menarik dan saya akan mengajak Anda melihat video berikut ini. MBG, makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Nah, ada yang aneh tidak? Pada saat Pak Prabowo mengatakan tentang MBG itu program yang luar biasa, lalu beliau bertanya kepada massa, MBG bermanfaat atau tidak? Dan mayoritas massa waktu itu menjawab tidak. Presiden sempat terhenyak sesaat, lalu menjelaskan ulang tentang apa manfaatnya MBG. Yang lebih lucu lagi, beberapa saat kemudian Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea kemudian menjelaskan. Penjelasannya menurut saya tidak nyambung. Saya kenal Mas Andi ini, tapi nggak nyambung. Dia mengatakan yang menjawab tidak itu
lajang katanya. Sedangkan yang lain yang berkeluarga pasti bermanfaat. Saya agak bingung dengan penjelasan Mas Andi ini. Apakah kaitannya antara MBG kemudian dijawab tidak dengan status keluarga? Ini agak tidak nyambung. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di Monas hari Jumat yang lalu itu penanda bahwa rakyat pun juga lebih kritis terhadap MBG. Kalau ditanya kepada saya, MBG ini bermanfaat atau tidak? Saya katakan dengan jelas bermanfaat, tapi kalau tata kelolanya diubah, kalau penerima manfaatnya diubah, kalau orientasinya diubah. Yang ketiga saya mulai dulu, orientasinya bukan sekedar kuantitas, tapi kualitas. Kemudian yang kedua, penerima manfaat, bukan seperti sekarang ini, digebyah uyah, hampir seluruh anak SD, SMP, SMA, bahkan di kota yang berkecukupan, bahkan sekolah swasta yang orang tuanya mampu, diberi MBG. Tidak tepat sasaran. Kalau menurut saya MBG ini akan bermanfaat kalau diberikan pada daerah-daerah di 3T, terluar, terdepan, terjauh, atau tertinggal, kemudian kantong-kantong kemiskinan di berbagai daerah yang ada, dan itu tidak banyak. Mungkin di Sumatera ada berapa, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Dan yang paling penting, ibu hamil. Ibu hamil dan balita sampai 1000 hari pertama. Itu jauh lebih penting untuk mengatasi stunting. Kemudian tata kelolanya. Kalau tata kelolanya seperti ini dengan konsep dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi seperti sekarang, ini orientasinya hanya proyek mencari keuntungan dari vendor-vendor atau pengusaha catering. Akhirnya terjadi pemborosan APBN yang luar biasa. Tahun 2026, BGN sebagai pengelola MBG mendapatkan anggaran 335 triliun. 220 sekian triliun dari dana tersebut diambil dari dana pendidikan. Ini yang bermasalah, yang dipermasalahkan juga oleh berbagai kelompok, karena itu aneh. Seharusnya dana pendidikan itu untuk meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan gaji-gaji para guru honorer, atau mereka diangkat menjadi P3K untuk mengatasi kekurangan fasilitas sekolah, mungkin memberikan fasilitas sekolah pada anak-anak, buku, kemudian alat-alat sekolah dilengkapi semua, bahkan mahasiswa juga diberikan beasiswa, itu jauh lebih penting daripada MBG. Nah, kalau tata kelolanya ini benar, saya setuju saja. Yang menurut saya benar seperti apa? Lakukanlah desentralisasi. Pusat pelayanan pemenuhan gizi itu adanya di sekolah yang membutuhkan. Berdayakan kantin, berdayakan persatuan orang tua murid dan guru, berdayakan pihak sekolah, dan berdayakan puskesmas tempat untuk mensupervisi atau mengirimkan ahli gizinya. Uang langsung ditransfer dari pusat ke sekolah, seperti zaman Pak Nadiem, dana BOS, bantuan operasional sekolah, yang dulu lewat gubernur, wali kota, akhirnya bocor kemana-mana, lalu dipotong oleh Pak Nadiem, ditransfer langsung ke rekening kepala sekolah, jauh lebih efektif. Sama dengan dana MBG ini, transfer saja dari BGN kepada sekolah, diaudit nanti oleh auditor yang berwenang.
Kalau model tata kelolanya seperti ini, kita orientasinya bukan kuantitas tapi kualitas, saya yakin semua akan berteriak apakah MBG bermanfaat atau tidak bermanfaat. Tapi kalau model tata kelolanya seperti sekarang, dengan tata kelola yang buruk, pembelian banyak hal yang tidak masuk akal, kemudian penerimaan manfaatnya juga asal semua, bicara kuantitas, ini yang bermasalah. Dan saya yakin semua orang akan menjawab MBG bermanfaat atau tidak, mereka pasti akan menjawab tidak. Seharusnya Presiden mengevaluasi dengan serius tata kelola program MBG ini, supaya orang berkata, ya, MBG bermanfaat. Tidak perlu lagi dipoles-poles oleh Pak Andi Gani atau yang lain. Rakyat tidak perlu diorkestrasi. Mereka pasti dari lubuk hati yang paling dalam mengatakan MBG bermanfaat. Dengan catatan kalau tata kelolanya benar, memberdayakan kantin sekolah, tidak menggunakan SPBG yang menguntungkan pengusaha catering atau vendor, kemudian penerimaan manfaatnya diseleksi dengan ketat, daerah 3T, daerah dengan kantong kemiskinan yang ekstrim, kemudian ibu hamil dan bayi-bayi pada usia kelahiran 1000 hari pertama. Itu akan bermanfaat. Kalau perlu, bukan 10.000 jatahnya, ditingkatkan menjadi 25.000 pun saya setuju, tapi kan kuantitasnya selektif, kecil, otomatis kebutuhan dananya pun juga tidak sebanyak sekarang. Dan tidak perlu mengambil dari dana pendidikan. Jadi Presiden Prabowo harusnya mengevaluasi diri, mengapa kelompok buruh yang seharusnya sudah dikerahkan, dimobilisasi, diorkestrasi untuk hadir di Monas dalam peringatan May Day, masih mau berkata, apakah MBG bermanfaat atau tidak? Mereka menjawab tidak, karena mereka tidak mau menipu diri sendiri. Statusnya mereka lajang atau tidak, nggak ada hubungan dengan itu. Semua orang bisa melihat tata kelolanya MBG seperti apa, pemborosannya MBG seperti apa. Banyak orang yang sekedar membuang MBG, banyak keracunan di mana-mana. Ini yang penting, kita tidak bicara kuantitas tapi bicara kualitas. Jadi sekali lagi, saya bahagia. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya, kelompok pekerja atau buruh yang sudah menyuarakan langsung secara genuine, secara tulus, jujur, langsung kepada Presiden bahwa MBG tidak bermanfaat. Tapi harus saya katakan, saya akan menjelaskan lebih detail mengapa mereka tidak bermanfaat. Penjelasan saya yang tadi, karena mereka melihat tata kelolanya sangat buruk, penerimaan manfaatnya juga tidak selektif, berorientasi hanya kuantitas, dan yang paling penting, tata kelolanya ini yang paling harus dievaluasi dengan ketat. Kalau perlu diganti kepala BGN-nya. Jangan kepala BGN akhirnya menjadi bulan-bulanan warganet atau netizen karena banyak statement atau narasi yang blunder dan memalukan. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, kita berterima kasih pada teman-teman buruh yang di Monas yang sudah menjembatani suara kita sampai langsung ke telinga Presiden bahwa MBG bermanfaat atau tidak. Mereka bilang tidak. Dengan asumsi tidak itu adalah kejujuran, tidak itu adalah suara hati yang murni, tidak itu karena melihat tata kelola dari MBG sangat buruk
sekali dan harusnya Presiden mengevaluasi program MBG dengan lebih bagus. Tidak sekedar program populis, akhirnya dicurigai macam-macam. Oh, MBG ini pasti sebagai jangkar untuk persiapan 2029. Ini kan akhirnya jadi bias. Program yang baik harus dilakukan dengan cara dan tata kelola yang baik pula. Jangan program yang niatnya baik tapi dengan tata kelola yang sangat buruk seperti yang terjadi sekarang. Akhirnya semua orang akan mengatakan, apakah MBG bermanfaat atau tidak? Pasti akan dijawab tidak, karena mereka melihat tidak ada gerakan atau langkah nyata dari pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dari Badan Gizi Nasional sebagai pengelola proyek MBG. Makan bergizi gotong royong. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.